Ini review sepatu running brand lokal Indonesia 910 User Riot Girls Place. Untuk yang lari trailnya keong seperti saya atau untuk trail santai cocok banget pakai sepatu ini. Sepatu ini desainnya simple, clean, dan tidak banyak tempelan variasi di bagian upper sepatu ya. Lalu modelnya slip-on, jadi bentuknya terlihat ramping dan mudah untuk dipakai. Beratnya sekitar 370 gram untuk size 44 atau insole 28,8 cm. Memang rata-rata sepatu trail itu bobotnya biasanya lebih berat dari sepatu road. Dengan berat seperti ini menurutku masih oke buat dibawa lari jarak menengah sampai 20 km. Bagian atas atau upper sepatunya dari kain sintetis dengan tekstur jaring atau fabric mesh yang cukup lentur, tapi tetap bisa melindungi kaki dengan baik. Di beberapa bagian, seperti di sini, ini ada lapisan lagi, semacam lapisan tambahan sintetis yang licin dan sedikit kaku. Fungsinya untuk membentuk sepatu, tetapi sepatu tetap ringan. Intermezzo sedikit untuk review sepatu lari lokal lainnya, teman-teman bisa subscribe channelku ini. Lalu di bagian dalamnya nggak banyak busa ya. Jadi dari bagian samping sini ke depan sampai sini lagi sekitar ankle itu hanya kain fabric mesh saja. Ini salah satu yang aku suka untuk sepatu trail ya, jadi nggak banyak busa di sepatu. Karena saat kondisi hujan atau kita lewat rute yang basah atau lembab, kalau bagian dalamnya ini banyak busa, itu banyak menyerap air sehingga sepatu jadi berat. Lalu ada variasi reflektif di samping kiri kanan. Dan di bagian belakang juga, variasi reflektif ini selain menambah estetika sepatu, berguna juga kalau malam ataupun dini hari yang minim cahaya ya, memantulkan cahaya. Cukup berguna untuk keselamatan saat berlari di tempat minim cahaya. Bagian belakangnya dipegang terasa cukup kuat dan kaku untuk memberi perlindungan dan mengunci bagian belakang sepatu saat kita lari. Tetapi tetap lembut ya, karena di dalamnya ada busa. Bagian midsole-nya terasa kokoh ya dipegang, tapi tetap empuk sih. Dan juga fleksibel juga. Kalau aku lihat sekilas ini durabilitas midsole-nya atau ketahanannya bagus ya. Bagian outsole-nya atau bagian bawahnya itu lebar ya. Jadi kalau desain sepatu terlihat ramping dari atas ataupun samping ya. Tapi ternyata pijakan di bagian bawahnya itu cukup lebar. Ini hal yang bagus karena menambah stabilitas saat kita manuver di lintasan trail. Jadi untuk yang kakinya lebar cukup nyaman pakai sepatu ini karena bagian samping dan depannya itu cukup banyak ruang untuk kaki masuk. Bagian bawahnya ini nggak tertutup 100% oleh rubber atau karet, jadi cukup mengurangi beban sepatu. Kalau melihat gripnya yang kecil-kecil dan cukup rapat ini rasanya untuk trail ringan atau di medan yang nggak terlalu teknikal ataupun dipakai buat hiking, sepatu ini cocok ya. Minusnya sepatu ini dari desain grip seperti ini, biasanya menurut pengalaman aku di permukaan yang licin itu kurang menggigit. Apalagi ini arahnya ke belakang ya. Jadi yang suka kebut-kebutan saat downhill, teman-teman harus hati-hati kalau pakai sepatu ini agar tidak mudah terpeleset. Bagian depan sepatunya ini biasa saja, jadi tidak ada to protect. Jadi tidak ada lapisan tebal yang melindungi kaki bagian depan dari batu atau kalau misalnya kita tersandung atau terantuk ya. Aku harap sih di depan ini untuk versi berikutnya ada to protect ya, karena itu bermanfaat sekali kalau untuk sepatu trail. Karena kan kita sering melintasi lintasan yang berbatu, lalu lintasan off-road yang tidak rata gitu. Hasil akhirnya adalah plusnya sepatu ini yaitu durabilitas atau ketahanan sepatunya baik. Yang kedua, model slip-on-nya yang keren. Lalu bisa masuk untuk kaki yang lebar. Dan harganya terjangkau sekitar 500 ribuan. Kemudian minusnya sepatu ini agak berat, jadi kurang cocok untuk jarak di atas 20 km dan mengejar kecepatan atau speed. Gripnya biasa saja, cenderung licin saat downhill ataupun di bebatuan. Kesimpulannya dengan harga di bawah 500 ribu,
Sepatu ini worth to buy untuk dipakai trail run santai, hiking, tektok dengan jarak pendek sampai 20 km.